Halo Sobat DX, jumpa lagi di channel DX Movie. Kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Flashpoint. Film ini dibintangi oleh pemeran utama yaitu Donnie Yen ya Sobat. Kali ini Donnie Yen berperan sebagai polisi yang sangat tidak kenal ampun. Dia tidak akan segan-segan menghabisi penjahat jika dirinya sudah sangat marah. Dan film ini berdurasi 1,5 jam ya Sobat. Oke, daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke videonya. ようこそ、見てください。 Di awal film, kita diperlihatkan di sebuah diskotik yang sedang ada perkumpulan para penjahat. Penjahat tersebut sangatlah dicari polisi terutama oleh Donnie Yen. Dan penjahat tersebut dipimpin oleh 3 bersaudara, yaitu Ahu, Kak Za, dan Tony. Mereka sedang merencanakan sesuatu kepada temannya yaitu, Kak Shan, bahwa mereka ingin segera melarikan diri dari kota tersebut dan pergi ke Vietnam. Dan di saat mereka sedang berpesta, tiba-tiba ada polisi datang ke diskotik tersebut yang dipimpin oleh inspektur yaitu Donnie. Donnie Yen pun bertanya kepada mereka, kemudian, salah satu dari penjahat tersebut pun mendatangi Donnie Yen. Dan pria ini bernama Wilson. Tiba-tiba, Wilson menyiramkan minuman bir di kepala Donnie Yen, kemudian malah membasuhnya dengan meratakan ke muka Donnie Yen. Dan terjadilah perkelahian di situ, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Donnie Yen. Scene pun berganti. Kita diperlihatkan di kantor polisi, Donnie Yen sedang diinterogasi oleh pimpinan polisi tentang sikap dan perilaku Donnie Yen yang selama ini sangat melanggar kebijakan hukum. Yaitu, di saat Donnie Yen menjalankan sebuah misi untuk menangkap seorang penjahat, akan tetapi, Donnie Yen pun malah marah dan tidak terima dengan keputusan atasan polisi tersebut, karena itu sudah menjadi tugas sebagai seorang polisi untuk menangkap penjahat yang kejam dan brutal. Kemudian Donnie Yen pun pergi dari tempat itu. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan 3 penjahat bersaudara yang sedang berkumpul bermain golf. Di saat mereka sedang asik bermain golf, tiba-tiba, datanglah penjahat lain yang dipimpin oleh Kak Shan, yang telah bekerja sama dengan 3 penjahat bersaudara tersebut, saat di diskotik kemarin. Kak Shan datang dengan anak buahnya marah-marah kepada 3 penjahat bersaudara tersebut karena mereka telah merencanakan sesuatu yang lain. Mereka pun beradu mulut dan tiba-tiba, datanglah Tony, saudara dari 3 penjahat tersebut dengan melempar sebuah kursi ke arah Kak Shan. Dan akhirnya terjadilah keributan di tempat itu. Kak Shan dan anak buahnya pun kalah dan disuruh segera pergi dari tempat itu. Di scene berikutnya, kita diperlihatkan dengan Wilson yang sedang duduk di pantai bersama seseorang. Seseorang tersebut adalah Donnie Yen, yang dimana sebelumnya, mereka berdua telah berkelahi di sebuah diskotik kemarin. Dan ternyata, Wilson juga adalah seorang polisi yang menyamar sebagai penjahat dan berteman dengan 3 penjahat bersaudara kemarin. Wilson dan Donnie Yen adalah teman dekat sejak masih kecil. Wilson rela menyamar sebagai teman dari 3 penjahat bersaudara tersebut, untuk mencari bukti dan membatasi gerak-gerik dari 3 penjahat bersaudara tersebut. Di saat Wilson dan Donnie Yen sedang berbincang, datang seorang polisi yaitu, Inspektur Wong. Dan ternyata ini adalah rencana dari mereka bertiga. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Tony, yang sedang asik makan pop mie dan berbincang dengan 3 seorang pria. Yang dimana mereka sebelumnya telah bekerja sama untuk sebuah perampokan. Di sini Tony berbicara kepada mereka untuk meminta uang, yang akan dibuat Tony dan saudaranya pergi dari kota itu. 3 pria tersebut marah kepada Tony, karena mereka telah menyerang Kak Shan dan hampir membunuh Kak Shan, waktu di tempat golf kemarin. Di tempat lain Kak Za dan Wilson berada di sebuah jalan dan menelepon Tony. Kak Za ingin menanyakan bagaimana pendapat dari mereka bertiga tentang permintaan Tony yang meminta uang. Jika mereka tidak memberikannya, Kak Za akan menabrak istri dan anak dari salah satu 3 pria tersebut. Akhirnya pun mereka mengabulkan keinginan bercanda. 佢聽唔到㗎。阿生嘅事我哋唔理。你唔搞嘢啊，我咪乜都唔知咯。喂，炒埋去。哦。話嘅。 Di malam harinya, kita diperlihatkan dengan Wilson yang sedang berada di dalam rumah yang sedang senang sekali. Karena sekarang adalah hari ulang tahun Wilson.
Beberapa waktu kemudian, datanglah seorang wanita ke rumah Wilson. Wanita ini bernama Julie. Dia adalah kekasih Wilson yang sudah lama pisah dan sekarang akhirnya bertemu. Mereka berdua pun saling mengobrol dan setelah mengobrol akhirnya mereka berdua pun melakukan MM. Di keesokan harinya, Wilson bersama Kak Hu, adik dari 3 penjahat bersaudara tersebut, pergi untuk membunuh Kashan. Yang dimana Kashan bersama istri dan anaknya, yang sedang berada di sebuah parkiran dan hendak pergi. Tiba-tiba, Kak Hu datang dan berlari dengan membawa sebuah pisau. Kak Hu langsung memotong tangan Kashan dan mengajar Kashan tanpa ampun dengan pisaunya. Wilson pun yang melihat kejadian itu sangat kejam, dan ingin menolong Kashan. Dia dengan sengaja menabrakkan mobilnya dan membuat Kak Hu terpental dari mobil Kashan. Wilson pun bilang kepada Kak Hu bahwa ada polisi datang dan kita harus segera pergi. Akhirnya pun nyawa Kashan selamat. Keesokan harinya di sebuah rumah sakit, Inspektur Wong melihat dan mendatangi Kashan yang sedang terlihat dengan balutan perban yang sangat banyak, akibat perbuatan dari Kak Hu kemarin. Akhirnya pun Inspektur Wong memanggil Wilson, untuk dibawa ke ruangannya dengan menutup kepala Wilson, agar tidak ada yang mengetahuinya. Inspektur Wong pun bertanya kepada Wilson, kenapa itu semua bisa terjadi kepada Kashan. Kemudian Donnie Yen pun datang juga ke ruangan Inspektur Wong. Dan mereka bertiga pun saling berbincang tentang rencana mereka untuk mengungkap dan menangkap 3 penjahat bersaudara tersebut. Di malam harinya, di sebuah gedung para 3 penjahat tersebut sedang merayakan hari ulang tahun ibu mereka. Yang dimana, mereka bertiga sangat menyayangi ibunya. Tidak lama kemudian, Wilson pun datang ke acara tersebut, dan mengucapkan selamat kepada ibu mereka. Sedangkan di tempat yang lain, para polisi yang dipimpin oleh Inspektur Wong dan Donnie Yen, sedang menunggu aba-aba atau kabar dari Wilson, untuk menangkap ketiga penjahat tersebut. Berselang beberapa waktu Wilson pun mengabari Donnie Yen, bahwa mereka sedang berada di sebuah gedung dan sedang merayakan hari ulang tahun ibunya. Tony pun merasakan sesuatu yang aneh telah terjadi, dan dia pun memberitahukannya kepada kakak tertuanya yaitu Kak Za, bahwa Tony mendapatkan firasat yang buruk. Kak Za pun memerintahkan Tony untuk mengambil semua uang yang disimpan di suatu tempat dan segera pergi dari kota ini. Akhirnya Tony pun pergi bersama adiknya dan juga Wilson untuk mengambil uang tersebut, dan Kak Za akan menunggu di suatu tempat bersama ibunya. Sesampainya mereka di tempat penyimpanan uang, Wilson pun kaget melihat uang yang segitu banyaknya. Dan dia pun diminta Tony untuk membantunya mengambil uang tersebut. Sedangkan di tempat yang lain, Kak Za dan ibunya sedang dikejar oleh polisi yaitu Inspektur Wong. Kembali lagi di tempat Tony dan Wilson. Saat mereka sudah selesai mengambil semua uang itu dan hendak pergi, tiba-tiba Wilson mencari alasan bahwa kunci mobilnya ketinggalan di dalam rumah tadi dan ingin mengambilnya. Padahal yang sebenarnya Wilson ingin menelepon Donnie untuk memberitahukannya, bahwa mereka telah mengambil semua uang simpanannya dan hendak ingin segera pergi meninggalkan kota ini sekarang. Setelah Wilson menelepon Donnie, Wilson pun kembali kepada mereka, yang dimana Tony sedang menunggunya dan sedang menatap Wilson dengan rasa curiga. Tony pun menyuruh Wilson untuk duduk di belakang, dan Tony yang menyetir mobilnya. Hingga akhirnya Tony meminta telepon genggam milik Wilson untuk diperiksa. Wilson pun kaget dan sedikit ketakutan, bahwa penyamarannya akan ketahuan. Wilson pun menyerahkan HP-nya kepada Tony, dan Tony mencoba menelepon nomor yang baru saja dihubungi oleh Wilson, yaitu Donnie Yen. Akhirnya pun penyamaran Wilson ketahuan oleh Tony, dan Wilson pun segera melompat dari mobil. Akan tetapi setelah itu Tony memutarbalikkan mobilnya dan menabrakkannya ke arah Wilson. Wilson pun terpental dan jatuh dari jurang itu. Sedangkan di sisi yang lain, Inspektur Wong akhirnya berhasil menangkap Kak Za. Di keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan Inspektur Wong dan Donnie Yen sedang berada di rumah sakit. Yaitu mereka sedang menunggu kabar tentang Wilson. Tak lama kemudian kekasih Wilson pun datang dan marah-marah kepada mereka. Yang telah menyuruh Wilson untuk menyamar sebagai penjahat.
Shin pun berganti. Kita diperlihatkan di ruangan sidang, Kak Za sedang dimintai keterangan tentang kejahatannya, yang akhirnya pun sidang ditunda, karena polisi perlu beberapa bukti. Beberapa hari kemudian, di tempat tinggal Wilson para polisi sedang menjenguk Wilson, dan mengirimkan sebuah hadiah berupa kursi kepada Wilson. Mereka semua berkumpul dan berbincang, tiba-tiba ada bel berbunyi. Yang ternyata itu adalah kurir, yang sedang mengirimkan paket berupa ayam kepada Wilson. Mereka pun akhirnya membuka paket tersebut dan hendak ingin memakainya. Akan tetapi, sebenarnya ayam tersebut sudah diberi bom di dalamnya, dan dikirim oleh Tony. Saat mereka hendak ingin memakannya, Inspektur Wong pun mengambil ayam tersebut dan akan memanaskannya dahulu di mesin oven. Akhirnya bom itu pun meledak tepat di muka Inspektur Wong. Inspektur Wong akhirnya meninggal, dan beberapa dari mereka selamat. Tetapi kekasih Wilson kakinya terkena ledakan bom tersebut, dan harus dirawat di rumah sakit. Shin pun berganti. Keesokan harinya saat hari persidangan Kak Za, Tony dan adiknya membunuh semua saksi untuk membebaskan kakaknya. Bahwa jika semua saksi tidak ada yang datang, Kak Za akan dibebaskan. Tony dan adiknya pun akhirnya berhasil membunuh semua saksi, dan hanya tinggal Wilson saksi satu-satunya. Mereka berdua pun datang ke rumah sakit untuk membunuh Wilson, akan tetapi aksi salah satu dari mereka dapat diketahui oleh Donnie Yen. Dan akhirnya Donnie pun mengejar adiknya Tony yaitu Hu. Mereka berdua melakukan aksi kejar-kejaran, hingga akhirnya Hu pun tidak bisa lari lagi dari Donnie. Dia mengancam Donnie untuk melemparkan senjatanya. Jika tidak, anak yang dia sandra akan dibunuh. Donnie pun melemparkan senjatanya. Akan tetapi, penjahat keji itu malah melemparkan anak itu, sampai terpental dan meninggal. Donnie Yen pun merasa sangat marah sekali melihat itu semua. Donnie pun menghajar penjahat itu, dan berhasil mengalahkannya. Akan tetapi Donnie masih terus menghajar penjahat itu sampai meninggal dan terus-terusan. Kembali lagi di rumah sakit. Tony berhasil menculik kekasih Wilson, dan meminta Wilson, jika ingin kekasihnya selamat, Wilson harus mengakui di persidangan bahwa Kak Za tidak bersalah. Donnie pun berlari ke rumah sakit dan mencoba memberitahukan kepada Wilson bahwa jika Tony tidak akan membebaskan kekasihnya, meskipun Wilson sudah bersaksi dan membebaskan Kak Za. Tetapi Wilson sangat sedih, karena kekasihnya telah diculik. Hingga akhirnya, Wilson menuruti perkataan Tony, dan akhirnya pun Kak Za dibebaskan karena tidak bersalah. Akan tetapi saat Kak Za sudah bebas dan hendak pergi, tiba-tiba Donnie Yen dari belakang memukul dan menelepon Tony. Donnie berkata, jika kakaknya ingin selamat, dia harus membebaskan Wilson dan kekasih Wilson. Di scene berikutnya, Donnie yang datang ke tempat Tony dan membawa Kak Hua untuk ditukar dengan Wilson juga kekasih Wilson. Saat Wilson dan kekasihnya berhasil bebas, tiba-tiba Tony menembak Wilson dan Donnie pun menembak Hua. Akhirnya Tony menghentikan tembakannya dan terjadilah baku tembak di tempat itu. Di tengah-tengah saat terjadi adu tembak, tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Wilson menabrak Kak Hua hingga terpental dan ditambahi tembakan oleh Donnie. Wilson pun berkelahi dengan Kak Hua dan berhasil membunuhnya, tetapi Tony menembak tepat di dada Wilson.
Tony pun berlari ke sebuah tempat penyimpanan peluru, karena peluru Tony telah habis. Dan Donnie Yen pun mengejar Tony sampai mereka berdua akhirnya berkelahi. Perkelahian pun terus terjadi, di mana Tony sangatlah jago bela dirinya. Sampai akhirnya perkelahian itu dimenangkan oleh Donnie Yen, dengan mematahkan kaki dan mengunci Tony dengan tangannya. Dan film pun akhirnya. Tooma.